Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitria Indaryani, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Sanitasi, nomor absen A17, Bappekom 5, Yogyakarta, Kementerian Pekerjaan Umum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan membahas salah satu nilai core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Kalau bicara tentang orientasi pelayanan, jujur saya langsung kebayang bahwa setiap pekerjaan kita, sekecil apapun itu, sebenarnya akan ditunggu oleh masyarakat dan pastinya harus bermanfaat untuk mereka. Karena sejatinya kita, seperti yang kita tahu, kita sebagai fungsi ASN, yaitu salah satunya yaitu pelayan publik. Pelayanan ini tuh bukan hanya soal administrasi atau tanda tangan surat saja, tetapi bagaimana kita, pekerjaan kita menghasilkan hidup seseorang atau masyarakat menjadi lebih mudah, lebih layak, dan lebih baik. Oke teman-teman, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai core value ASN yang merupakan panduan atau pedoman bagi seluruh pegawai ASN Kementerian PU dalam berperilaku atau bertindak di dalam maupun di luar Kementerian Pekerjaan Umum itu sendiri. Berorientasi pelayanan di sini dapat diartikan sebagai komitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Fungsi kita pastinya yang kita ketahui sebagai ASN yaitu sebagai pelayan publik, di mana ASN harus memberikan masyarakat pelayanan secara adil, cepat, dan transparan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan terkait 3 panduan perilaku nilai berorientasi pelayanan yang dapat diterapkan oleh ASN Kementerian Pekerjaan Umum, yang antara lain yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua yaitu melakukan perbaikan tiada henti, dan yang ketiga yaitu ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selain itu juga terdapat 9 prinsip-prinsip dalam penerapan pelayanan publik yang baik, antara lain yang pertama yaitu partisipatif, di mana melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kedua yaitu transparan, penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu responsif, di mana pelayan publik wajib mendengarkan dan mengetahui tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Yang keempat yaitu tidak diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan antara warga dalam memberikan pelayanan itu sendiri. Yang keempat yaitu mudah dan murah. Persyaratan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan itu atau dibutuhkan dalam pelayanan itu mudah dipenuhi, serta biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat terjangkau oleh seluruh warga negaranya. Kemudian yang keempat yaitu efisien dan efektif, di mana dapat dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, serta biaya yang murah. Dan yang ketujuh yaitu accessible, yaitu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan pastinya, dalam artian fisik maupun non-fisik. Dan juga yang kedelapan yaitu accountable, penyelenggara pelayan publik dilaksanakan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warganya itu sendiri menggunakan pajak yang dibayarkan oleh mereka. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkeadilan, di mana penyelenggara pelayanan publik harus dapat menjadikan sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok-kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang kuat. Bagi CPNS yang ditempatkan di Direktorat Sanitasi, tepatnya di Subdit Wilayah 2, yang pastinya berurusan dengan air limbah, sampah, dan juga drainase lingkungan pada wilayah kerja Provinsi Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara, sehari-hari saya melihat tugas utama dalam subdit saya itu sendiri, antara lain yaitu memproses dan menindaklanjuti usulan atau permohonan dari berbagai pemerintah daerah yang berkaitan dengan fasilitas sanitasi, baik permohonan pembangunan infrastruktur yang baru atau optimalisasi bangunan existing, yang pastinya dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata. Maka dalam mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, secara pribadi saya harus segera menindaklanjuti permohonan-permohonan tersebut dengan mengomunikasikan dengan pimpinan dan juga pihak Pemda itu sendiri apabila permohonan tersebut perlu dilakukan perbaikan atau dilengkapi, dan juga memonitoring pelaksanaan pekerjaan hingga selesai tanpa memilih-milih lokasi prioritas berdasarkan keinginan pribadi, atau juga bisa dikatakan harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Selain itulah kenapa saya bertekad untuk menjadikan berorientasi pelayanan ini sebagai identitas saya sebagai ASN, karena buat saya jadi ASN Kementerian Pekerjaan Umum ini bukan hanya bekerja di balik meja saja atau lapangan, tetapi lebih dari itu, melayani masyarakat dengan hati demi Indonesia yang lebih maju dan lebih baik dari segi sanitasi itu sendiri. Saya Fitria Indaryani, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Inilah tekad saya selalu berorientasi pada pelayanan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.